hiasi rumah-rumah kamu dengan lantunan mujahadah, dengan lantunan sholawat salam ke pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qiraatil Quran, lan wacaan Al-Quran. Jangan keluargamu, anakmu, putu-putumu untuk mencintai Al-Quran dalam rangka pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam semuanya kalau ditanya, cintakah kalian kepada Allah? Cinta. Tapi bukti-bukti cinta itu Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am ya sahibal isra'i wal mi'raji ya sahibal maqami ya daddaraji anta rasulun wa nabiyyun ummi anta rahimun wa habibul mun'imi antal musyaffa'u syafi'u syfa' lana indal karimi abada wa rabbina wal ahla wal awlada wallat amila bil wahidiyati bifadli dil ula ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najahu wassalam ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du bihadratil mukarramin wal mukarramat, para alim, para sesepuh, para bini sepuh ingkang tansah kaula taati, wabil khusus jajaran penyiar sholawat wahidiyah mulai dari tingkat pusat, wilayah, cabang, beserta pengurus kecamatan, baik DP maupun MT nipun ingkang tansah kaula mulyakaken lan kaula hormati, wa khususon khoso dumateng panjenenganipun Kiai Haji DRS Samsul Huda lan dumateng panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Masruh Ihsan Mahin Sahibul Ma'had ingkang tansah kaula mulyakaken lan kaula hormati. Mugi-mugi ya sedayane diparingi panjang umur, diparingi fisihah wal afiyah, sehingga saged membimbing kula panjenengan, membimbing sedayane pengamal sholawat wahidiyah, al mujahidin wal mujahidat, para bapak, para ibu, para remaja-remajaku dan kanak-kanakku yang aku tresnani, rahimah wa hadakumullah.
Al-muta' dumateng Bapak penata acara ingkang kawula taati. Perkenankan untuk memanfaatkan waktu dikarenakan waktu sudah larut malam. Kawula makmum dumateng jenengan sedaya dan khususnya para pembicara-pembicara yang telah terdahulu dalam uraian tasyakur bihadratil ilahi wa rabbi, panjatan sholawat salam kepangkuan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi, salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para ahbabillah jami'i qutbil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususan aulia etis fi ardi Indonesia wa khususan khasah bihadrati husyada zaman wa awani wa sa'iri aulia illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum bi anna Allah yuqaddisu arwahahum wa yunawwiru kuburahum wa yu'ali darajatihim wa yuskinuhumul jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim al-hissiyah wal ma'nawiyah wa amadhana ya Allah bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim amin amin ya rabbal alamin. Kanthi harapan mugia senantiasa kula jenengan angsal keberkahan dari karomah, dari ilmu dan doa restu, utamanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyati wa nadrati ghausi hadzal zaman radhiyallahu taala anhum, utamanipun dalam pelaksanaan mujahadah di bulan Rejab tahun ini. Ayyuhal mujahidin wal mujahidat rahima wa hadakumullah. Mujahadah malam ini gelombang pertama sebagai penentu ditolaknya mujahadah ini atau tidak, membuahkan kemaslahatan, kemanfaatan, barokah yang sebanyak-banyaknya atau sebaliknya. Dikarenakan dikatakan oleh sahibu kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah, idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Dikala mujahadah kula jenengan sedaya niki bersinar dengan penuh kekhuduan, kekhusyuan, dengan benar-benar merasa tadallul bihadratil ilahi wa rabbi, sangat membutuhkan akan pertolongan Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarbiyati wa nadrati ghasyada zaman radhiyallahu an, maka dapat dipastikan akan membuahkan kesuksesan, kemanfaatan, kemaslahatan, barokah yang sebanyak-banyaknya. Utamanipun dalu menika hadirin, malam ini adalah malam yang termulia dari malam-malam kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kula panjenengan di malam hari Jumat ini untuk memperbanyak panjatan sholawat salam kepangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh An Aus bin Aus radhiyallahu taala anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, inna min afdali yaumikum yaumal jum'ah fa aksiru
alayya minas sholati fi, sesungguhnya dari beberapa hari-hari kalian yang sangat utama adalah hari malam Jumat. Penekanan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah dalam hari malam Jumat ini untuk bersolawat salam ke pangkuan aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'anna sholatakum tu'radu alayya fih, dikarenakan sholawatmu di hari Jumat khususnya langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada aku. Dikala itu sahabat-sahabat bertanya, wa qalu wa kaifa tu'radu sholatuna alaika ya Rasulullah wa qad aromta, bagaimana bisa sholawat salam saya, sholawat salam kami dihaturkan wonten ngersa panjenengan wahai baginda Rasul, sedangkan panjenengan dikala meninggal kondisinya luluh lantak. Qol yakuluna balita, kata baginda Rasul, memang semua manusia beranggapan bila mana saya telah meninggal maka hancur mumurlah raga saya ini. Wa qol fa innallaha harramal ardo jasadal anbiya, dan ketahuilah bahwasanya Allah mengharamkan jasadnya para nabi-nabi, mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para anbiya wal mursalin. Jangankan para anbiya wal mursalin, hadirin, kula panjenengan tidak boleh beranggapan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kita dilarang untuk mempunyai prasangka bila mana orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang hidupnya untuk berjuang dan berjuang memperjuangkan agama Allah, jangan kamu sangka mereka bila mana mati menjadi batang semisal makhluk-makhluk lain. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dikarenakan mereka sama kelihatannya mati tapi dihidupkan lagi oleh Allah di sisinya, bahkan diberi rezeki yang lebih nikmat dikala mereka hidup di dunia. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'u walakin la tash'urun. Di ayat lain surat Al-Baqarah ayat 54, jangan sampai kamu berkata orang-orang yang meninggal yang memperjuangkan agama Allah, jangan sampai kamu berkata dia itu mati. Bal ahya'un walakil la tash'urun, dikarenakan mereka adalah memperoleh kehidupan yang lebih nikmat. Makbarona dijadikan raudhah min riyadil jannah, namun kalian tidak mengerti. Hadirin hadirat rahimah wa hadakumullah, itulah fungsi daripada keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Di hadis lain beliau dawakan hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum fa amma hayati fa asra'u lakumus sara'i wa asunnu lakumus sunan wa amma mamati fa inna a'malakum tu'radu alayya fa in wajadtumuhu khairan hamidullah wa in wajadtuhu ghaira dzalik istaghfartullaha lakum. Mati dan hidup pun adalah baik bagi kalian. Adapun dikala aku hidup, maka aku membuat tatanan syariat, membuat amalan-amalan sunnah yang dapat kalian suri tauladani manakala kalian melakukan nilai ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikala aku telah meninggal, maka semua amal-amalmu, dikarenakan aku sebagai pimpinanmu, sebagai nabimu, semua amal-amalmu sebagai umatku dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke pangkuanku. Bila mana aku menemui amal-amal kalian baik, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, bila mana amalan-amalan kalian kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, aku memohonkan ampun kepada Allah untuk kalian semua. Hadirin mujahidin mujahidat rahimah wa hadakumullah. Apalagi saat ini adalah termasuk kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di surat At-Taubah ayat 36, suratnya panjang ayatnya, minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Dari 12 bulan ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, 4 bulan yang termasuk adalah bulan Rejab niki. Oleh karenanya itu saya mengajak kepada panjenengan sedaya memanjatkan tambahan doa yang pernah dipanjatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala rajaba qala fi du'aihi Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami tambahan keberkahan dalam hidup ini, di dalam bulan-bulanmu yang mulia, bulan Rejab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan kami kesemuanya di bulan suci Ramadan yang merupakan bulan suci Ramadan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadana syahru ummati, dan bulan suci Ramadan adalah bulan yang diperuntukkan untuk panennya ibadahnya umatku, agar memperoleh kesempurnaan taqarrub ibadah, kecintaannya kepada Allah, sehingga sempurnanya lah nilai keimanannya, ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi ya kula jenengan sedaya dalam bulan Rejab niki yang sudah memasuki hari yang ke-13, muga-muga diparingi tambahi barokah kali Allah Subhanahu wa ta'ala sampai bulan Sya'ban lan menangi bulan suci Ramadan. Mahyal barokah, napa si barokah niku? Al barokatu ziyadatul khair.
Yang namanya barokah adalah bertambah-tambahnya keapian kula jenengan. Bertambah-tambahnya nilai takarrub kula jenengan, ibadah kula jenengan, kecintaan kula jenengan. Apike baik hubungan kepada Allah maupun kepada Rasulnya maupun hubungan antar sesama makhluk. Hadirin, kondisi situasi saat ini sangat-sangat memprihatinkan sekali. Menjelang Pilpres, kondisi memanas, kondisi saling menyerang, tidak sekedar menyerang dengan kata-kata, tapi sampai dengan fisik. Kejadian yang ada di tetangga kita, Madura, saling carok, dan kemungkinan di daerah-daerah lain demikian pula. Hadirin, ini yang perlu kita prihatinkan. Kita diajak oleh beliau mu'alif sholawat wahidiyah yahmilu humuma ahli dunia, mikul gendong keruwetane umat sejagat dunia ini. Maka dari itu kula jenengan dikengken nambahi panjatan doa, wa fi hadal intikhabil am, ya Allah jenengan paringi keberkahan yang sebanyak-banyaknya dalam pemilihan pemilu yang akan datang ini. Di samping itu hadirin, selain daripada kondisi situasi yang ada di negara kita yang kita cintai yang demikian itu, di belahan dunia lain, di negara-negara lain, banyak peperangan di Rusia, dan baru-barusan ini di Palestina dengan Zionis yang begitu sadisnya, yang begitu kejamnya. Dan nanti hadirin, yang sangat memprihatinkan sekali apa yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kula jenengan sebagai umat Islam, di samping semisal malam hari ini, hari Jumat, dianjurkan untuk memperbanyak sholawat salam kempakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula jenengan dianjurno moco surat Kahfi, dan juga dianjurkan umumnya membaca Al-Quranul Karim. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zayyinu buyutakum bis sholat wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah-rumah kamu dengan lantunan mujahadah, dengan lantunan sholawat salam kepangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa qiraatil Qur'an, lan wocon Al-Quran. Jangan keluargamu, anakmu, putu-putumu untuk mencintai Al-Quran dalam rangka pembuktian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat Islam semuanya kalau ditanya, cintakah kalian kepada Allah? Cinta. Tapi bukti-bukti cinta itu tidak dapat dibuktikan dalam kesetiap hariannya. Kalau seorang pemuda dikala mencintai sang kekasihnya, di saat memperoleh surat dari sang kekasihnya, langsung merespon, menanggapinya, dibaca surat-surat cinta dari sang kekasihnya itu dengan penuh penjiwaan, dihayati berkata, dijiwai isi kandungannya, dilakukan apa yang menjadi anjuran sang kekasihnya. Kita kalau menyatakan cinta kita kepada Allah juga demikian sebenarnya. Surat-surat cinta dari Allah senantiasa kita baca, senantiasa kita fahami dan kita amalkan.
sampai dikatakan oleh Syekh Sufyan As-Sauri, minal jafa, di dalam kitab Tambihul Ghafilin, termasuk tergolong orang yang mempunyai hati yang atos dikala setiap harinya tidak mampu membaca Al-Quran 100 ayat. Mari kita paksakan hadirin, mari kita kondisikan dan kita bina remaja-remaja kita, anak-anak kita dikarenakan tantangan zaman sedemikian rupa. Setiap anak kita mempunyai HP, dan mungkin bisa jadi di saat pelaksanaan mujahadah kubro niku lho, si enten sing maca HP, sik dolenan HP. Coba mari para bapak, para ibu, para remaja-remajiku sing tak tresnani, mari penuh khudu, penuh khusyuk kita ikuti serangkaian pelaksanaan mujahadah kubro niki dengan khidmah. Mari kita paksakan diri kita, keluarga kita untuk mengkondisikan membaca Al-Quran. Kalau kita tidak memaksakan, jangankan membaca, walaupun toh kita mempunyai Al-Quran, kita tidak akan memegangnya kalau kita tidak mengkondisikan. Ayyuhal hadirun al-mujahidin wal mujahidat rahimah wa hadakumullah. Di dalam surat Kahfi itu dianjurkan oleh baginda Rasul, khususnya di setiap malam Jumat dan hari Jumat, kita agar supaya membacanya, dikarenakan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin dikala membaca Al-Quran surat Kahfi, dijaga hidupnya seminggu ke depan sampai ditambahi 3 hari, dijaga sampai Jumat yang akan datang dan ditambahi 3 hari. Kenapa dianjurkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita membaca dan menghayati isi kandungan surat Al-Kahfi? Dikarenakan ada nilai-nilai pelajaran yang sangat mendalam, ada kisah-kisah yang sangat menakjubkan, termasuk tidurnya Ashabul Kahfi berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Pinten? Dan 309 tahun. Dan itu harus kita yakin, tasdik, mempercayai apapun yang menjadi kehendak Allah. Bila mana kita merasa ragu, maka menunjukkan tipisnya nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Kahfi ada kisah antara pembelajaran yang ditempuh oleh Nabi Musa kepada guru spiritualnya, yakni Nabi Khidir alaihi wassalatu wassalam. Dan lebih daripada itu, ada suatu cerita menceritakan ya Raja Iskandar Dzulkarnain, satu-satunya raja yang melanglang buana sedunia ini, yang pernah bersinggah di suatu negara yang di situ penduduknya memohon agar supaya diselamatkan oleh makhluk yang tidak dapat dijak komunikasi, yang tidak dijak damai. Siapa itu? Yakni Ya'juj wa Ma'juj. Atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qalam fuhu hatta idza ja'alahu nara, dan seterusnya. Yang kesemuanya rakyat sanggup untuk memberi pajak dalam setiap tahunnya kepada Raja Iskandar Dzulkarnain.
Yang saat itu Raja Iskandar Dzulkarnain mengajak kerjasama, aduni Zubarul Hadid, datangkan lempengan-lempengan baja agar supaya untuk memberi batasan antara makhluk Ya'juj wa Ma'juj dan manusia. Setelah ditata dan dicor, famas tata'u ayat haruhu wa mas tata'u lahu nakbah. Tidak dapat Ya'juj wa Ma'juj untuk mendakinya dan tidak dapat melobanginya untuk memusuhi semua manusia. Namun perkataan ketetapan dari Allah yang disampaikan oleh Nabiullah Iskandar Dzulkarnain, hada rahmatum mir rabbi, di ayat 98. Ini dapatnya membuat batasan antara Ya'juj wa Ma'juj. Ini adalah rahmat dari Allah yang begitu luasnya. Dua gunung dibatasi oleh Raja Iskandar Dzulkarnain dengan lempengan baja yang dicor. Hada rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Dan bila mana datang apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan luluh lantak. Ini akan hancur dikala dekatnya kiamat. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Dan janji Allah untuk luluh lantaknya batasan manusia dengan Ya'juj wa Ma'juj ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kondisi saat ini sangat-sangat memprihatinkan sekali hadirin. Peperangan di dunia di negara-negara lain itu tidak semisal peperangan di saat tahun 45 dengan menggunakan bambu runcing kaki ari, menggunakan tombak, bedil, gede-gede ini bom utawa tank. Tapi sekarang alatnya canggih, alatnya bom atom, bom nuklir. Kula jenengan melihat sendiri bila mana disasarkan bom nuklir, bom atom itu di suatu bangunan yang mencakar langit, tidak menunggu sehari dua hari, tapi detikan hadirin. Ini bila mana mengenai batasan-batasan antara Ya'juj wa Ma'juj, apa kejadiannya itu hadirin? Oleh karenanya itu, aqwas sabab mujahadatukum, sekuat sebab kesuksesan kula jenengan, keselamatan kula jenengan, kesuksesan perjuangan ini adalah mujahadah kula jenengan. Dikarenakan dawuhne Kanjeng Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang mampu menolak qada qadarnya Allah melainkan kekuatan doa. Ayyuhal hadirun rahima wa hadakumullah. Bulan ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menampakkan sifat kudrah iradahnya dengan memperjalankan satu-satunya kekasih Allah yang mempunyai prestasi dalam nilai takorubnya, prestasi dalam nilai-nilai sosialnya, prestasi dalam nilai-nilai kepeduliannya, yakni baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Yang saat itu hadirin, dikarenakan kecanggihan teknologi belum dirasakan, belum dilihat oleh orang-orang Quraisy,
maka kesemuanya banyak yang mendustakan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bila mana saat ini kecanggihan teknologi transportasi yang begitu cepatnya ditempuh dengan hitungan tidak berhari-hari, tapi hitungan jam, bahkan sampai ke bulan pun dapat dimampukan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Hadirin mujahidin rahimah wa hadakumullah wal mujahidat. Qala asy-Syaikh Al-Hajj Zainal Fanani, perjalanan Isra adalah misalun lisyariah. Perjalanan Mi'raj adalah sebagai perumpamaan gambaran dari tatanan-tatanan hakikat. Kan beliau nanti dawuh ngoten niku, Romo Kiai Zainal Fatani. Perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina kelihatannya jauh, melintas beberapa negara. Tapi walaupun toh jauh, sebenarnya itu adalah sangat dekat sekali dibanding bila mana kita berjalan mengelilingi dunia. Itu sebagai gambaran dari tatanan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Kanjeng Nabi, syariat Islam ini kelihatannya sholat itu macam-macamnya banyak, ya. Sholat wajib, sholat rawatib, sholat duha, gawe ngentas kemiskinan kula jenengan, sholat tahajud, sholat istikharah, sholat tasbih dan lain sebagainya. Jumlahnya ada yang 2 dan 4 sampai 6, 8. Tapi kelihatannya banyak, namun bila mana kita rekap itu sebenarnya sedikit sekali. Sebenarnya sedikit sekali. Apalagi sak sampune kula jenengan dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kewajiban sholat memperoleh rukhsah yang begitu sangat ringannya, yang semula 50 waktu dikorting menjadi 5 waktu. Dikorting menjadi 5 waktu. 5 waktu pun kadang-kadang kula panjenengan ayas-ayasen. Walaupun toh banyaknya amalan-amalan syariat, satu contoh pelaksanaan sholat, sebenarnya kalau direkap itu sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali dibanding sisa umur kesempatan kula jenengan selain melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga kula jenengan saged melakukan beraneka ragam tatanan-tatanan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping seiring kita jiwai dengan penjiwaan hakikat. Niki jatahe pun telas niki. Sebabe rodok molor nika nggih. Pelaksanaan syariat dan hakikat adalah harus seiring kita lakukan, dohiron wa batinan. Dikatakan di dalam kitab Kifayatul Atqiya, al-haqiqatu bila syariatin batilatun. Penjiwaan hakikat tok tanpa adanya pelaksanaan syariat adalah batal. Wasyariatu bila hakikotin adilatun. Pelaksanaan syariat saja
tanpa disertai hakikat adalah kosong, gak ada isinya. Oleh karenanya itu kesempurnaan dalam nilai kita takorup sehingga dapat wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus syariat kita jalankan dan kita jiwai dalam pelaksanaan syariat itu dengan penjiwaan amalan-amalan tasawuf. Man tasyarra'a walam yatasawwaf faqad tazandak. Siapa yang merealisasikan syariat saja tanpa pelaksanaan ilmu-ilmu tasawuf, maka orang yang mengamalkan itu adalah faqad tazandak, dia termasuk golongan orang kafir zindik. Dohiriyanya kelihatannya iman, tapi batinianya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tasawwafa walam yatasyarra, wa man tasawwafa walam yatasyarra faqad tafassak. Tasawuf saja wis aku tak mujahadah tok. Kadang-kadang ada lontaran dari salah satu pengamal, engkau sembayangi tak ganti mujahadah. Gitu. Wa man tasawwafa wa lam yatasyarra faqad tafassak. Orang itu ternilai fasik, merusak agamanya. Wa man tasyarra'a wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Siapa yang senantiasa ngopeni syariat, di samping itu amalan-amalan tasawuf benar-benar dijiwainya dalam kesetiap hariannya, faqad tahaqqaq, maka orang itu adalah menggapai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari hadirin, ini jatah saya sampun habis. Mari sekali lagi, kualitas kuantitas nilai takarrub ibadah kita, pelaksanaan mujahadah kubro saat ini, mari kita jiwai dengan kekhuduan, kekhusyuan, dengan merasa tadallul bihadratil ilahi wa rabbi, dengan memohon hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarbiyati wa nadrati ghasyiatal zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.